guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Himasa Podcast episode kedua. Nama saya Hidayat Nur Wahid dan di samping saya ada Ketua Umum Himasa Muhammad Ridho Hidayatullah. Bagaimana Arido? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Selalu sehat, harus puasa, harus kuat ya. Iya, meskipun dikala kita sedang berpuasa, kita harus semangat untuk membuat konten yang edukatif dan bermanfaat. Amin, amin. Nah, saya itu ingin sekali gitu, kayak topik kali ini saya ingin bertanya-tanya mengenai apa itu Himasa dan mengenai jurusan sosiologi agama. Sebenarnya Himasa itu Himasa itu apa sih, Kak? Oke, baik. Jadi Himasa itu Himpunan Mahasiswa Sosiologi Agama yang merupakan organisasi yang berada di dalam kampus. Dalam hal ini lebih spesifiknya kampus IAIN Syekh Nur Jabir Cirebon dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Nah, di dalam fakultas itu terdiri dari beberapa himpunan mahasiswa. Salah satunya Himpunan Mahasiswa Sosiologi Agama. Gitu. Nah, sejarah awal berdirinya Himasa itu bagaimana tuh Arido? Oke. Jadi untuk berdirinya sendiri itu ya. Jadi untuk sosiologi agama kan alhamdulillah ini kan jurusan baru, program studi baru 2 tahun. Dan untuk Himpunan Mahasiswa Sosiologi Agamanya sendiri itu baru dibentuk itu pada bulan Januari akhir. Dan itu baru dibentuk untuk masalah aturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan lainnya itu sudah semua ada. Jadi baru dibentuk waktu Januari akhir. Oh, jadi baru banget ya. 1 tahun setelah program studi itu ada. Iya. Nah, kebetulan sendiri kan Arido ini kan sebagai ketua umum nih. Nah, sebenarnya itu motivasi Arido ingin menjadi ketua umum itu apa sih, Kak? Oke. Kalau untuk masalah motivasi kan yang namanya ketua itu kan dipilih ya. Iya, betul. Nah, kalau dipilih itu kan suara terbanyak dan alhamdulillahnya saya suara terbanyak gitu kan. Iya. Lain. Nah, adapun motivasinya yang pertama saya suka sama sosiologi. Itu yang pertama. Terus yang kedua relasi atau hubungan di sosiologi agama itu yang saya rasa sangat baik dan sangat bermanfaat, entah itu hubungan antara mahasiswa antar mahasiswa, mahasiswa antar dosen, ataupun dosen antar dosen, itu semuanya alhamdulillah berjalan baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya menekankan bahwa ilmu sosial, khususnya sosiologi, sangat penting. Jadi dalam hal ini saya sebagai ketua salah satunya ingin mengkampanyekan tentang bahwa sosiologi itu sangat penting. Betul sekali. Dan selama menjadi ketua umum, apakah ada kendala gitu dalam kendala entah dari segi anggota, kendala dari segi biaya atau pengeluaran gitu? Apakah ada atau bagaimana tuh? Ya betul. Jadi kalau untuk ngomongin organisasi atau lebih dari 1 orang gitu kan, betul. Pasti kepala orang kan beda-beda ya. Iya. Ada yang punya pikiran begini, ada yang punya pikiran B, ada yang punya kesibukan begini, kesibukan yang lain gitu kan. Nah, jadi yang namanya masalah itu nggak bisa kita hindari, tapi harus dicari solusi. Nah, dalam himpunan mahasiswa ini sampai saat ini untuk masalah penganggaran alhamdulillah ya belum terkendala. Untuk masalah anggota sendiri ya paling ada beberapa anggota yang dikatakan susah diatur. Betul, susah diatur dan memang susah diaturnya itu bukan karena dia malas, tapi karena ada agenda lain atau kegiatan lain. Nah, begitu. Jadi kegiatan dia tuh bukan hanya di kampus gitu. Jadi mungkin ada yang sebagian sambil kerja, ada yang sambil freelance juga gitu kan, kerja sampingan juga, ada yang bantuin orang tua, mungkin kendalanya di situ. Nah, biasanya kan setiap organisasi pasti ada kegiatan. Betul. Nah, untuk kegiatan di Himasa itu sendiri itu seperti apa sih, Kak? Biasanya ngapain aja gitu ya. Betul. Nah, jadi di Himasa ini
Alhamdulillah baru 1 bulan ya setelah dibentuk, sudah ada beberapa kegiatan yang terlaksana, seperti forum literasi. Jadi forum literasi itu kan membaca dan menulis. Mahasiswa kan identik sama membaca dan menulis. Apalagi kita jurusan ilmu sosial yang pasti banyak sekali disuruh untuk mencari referensi jurnal atau di buku-buku. Iya, nah itu salah satunya kegiatan kita. Jadi di HIMA ini, di himpunan mahasiswa ini, bukan hanya belajar tentang apa yang dipelajarkan waktu di kelas. Nah, seperti misal kayak ada nanti di bulan puasa ini ada sosiologi berbagi. Nah, di sosiologi berbagi itu kita bagi-bagi takjil ataupun bagi-bagi makan buka bersama dengan masyarakat sekitar, dengan musola yang ada di dekat-dekat kampus, begitu. Terus selanjutnya selain sosiologi berbagi juga yang terdekat lagi itu ada pelatihan desain grafis atau bulan media, itu dilaksanakan pada bulan Mei. Nah, itu mengapa sih kok sosiologi itu tapi kok belajar tentang media gini? Jadi kan sekarang itu kan zamannya digital, zamannya informasi media sosial di mana-mana. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh jangan hanya cuma belajar sesuai jurusan, harus bisa mengupgrade tentang sistem informasi, tentang media sosial, tentang skill-skill yang dibutuhkan pada saat ini. Gitu salah satunya. Jadi sebenarnya ikut organisasi itu bukan yang katanya ini identik dengan kalau misal nih ikut organisasi pasti nanti jualan risol lah, inilah, enggak, itu hoax ya. Jadi sebenarnya mah ikut organisasi itu banyak loh, banyak apa manfaatnya, banyak sisi positifnya. Kayak kita belajar skill gitu, mengedit dan juga skill tentang bagaimana memanajemen waktu, membagi waktu gitu kan. Jadi hilangkan stigma bahwa organisasi itu hanya untuk jualan risol, maksudnya apa bahasanya itu ya? Betul, jualan risol, jualan es. Nah, selain daripada itu, ada yang lebih penting daripada manfaat organisasi. Menurut saya ya, ini disclaimer dulu, menurut saya dalam berorganisasi itu kita dapat relasi, jaringan. Nah, kita punya teman banyak-banyak di jurusan lain, bahkan dosen sekalipun, bahkan sampai dekan itu kita kenal dalam berorganisasi. Jadi dapat disimpulkan ada yang lebih penting daripada prestasi, yaitu relasi. Betul sekali. Karena dengan relasi, entah itu sekarang atau suatu saat nanti, itu impact-nya sangat besar sekali gitu ya, Redo. Betul. Nah, kita beralih ke topik lain. Bagaimana sih cara masuk jurusan sosiologi itu? Kebetulan kan jurusan kita baru nih, pasti peluangnya gede banget nih buat terima di sini. Tapi tipsnya itu bagaimana dan cara masuknya itu bagaimana tuh Kak? Jadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini kan merupakan perguruan tinggi negeri Islam. Jadi di bawah Kementerian Agama. Nah, kalau Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan seleksi tesnya itu berbeda. Jadi biar saya kenalkan dulu ke teman-teman, barangkali ada yang mau masuk sosiologi agama gitu ya. Bukan barangkali, harus wajib. Oh iya, siap. Agar bermanfaat untuk masyarakat. Jadi yang pertama jalurnya itu ada namanya SPAN PTKIN. Apa itu Kak? Nah, jadi SPAN PTKIN ini seleksi jalur tanpa melalui tes. Berarti enak dong. Betul. Nah, tapi sayangnya SPAN PTKIN ini sudah terlaksana di perguruan tinggi keislaman negeri. Kira-kira untuk pengumuman jalur SPAN PTKIN sendiri itu kapan Kak? Nah, untuk pengumuman SPAN itu di tanggal 3 April, 3-4 April. Sebentar lagi. Betul, makanya SPAN PTKIN itu disayangkan karena sudah terlewat. Padahal mungkin itu jalur yang paling enak, paling mudah, betul, karena tidak melalui tes, tidak pusing lah gitu. Sejujurnya sendiri juga saya lulusan jalur SPAN PTKIN. Jadi yang selanjutnya jalur kedua
jalur kedua itu ada yang namanya UMPTKIN. Nah, UMPTKIN ini dilaksanakan serentak atau bareng-bareng seperguruan tinggi keislaman negeri, entah itu IAIN, entah itu UIN. Jadi seluruhnya tuh bareng tesnya. Itu namanya UMPTKIN. Kita bisa masuk sosiologi agama melalui jalur yang kedua ini, UMPTKIN. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini dilakukan di setiap kampus masing-masing. Setiap kampus IAIN atau UIN masing-masing sendiri itu. Nah, dari ketiga jalur ini kalian bisa memilih sosiologi agama sebagai pilihan untuk melanjutkan kuliah. Nah, kita terfokus ke IAIN dulu ya, Kak. Betul. Nah, untuk IAIN kalau nggak salah itu ada 2 jalur mandiri kan, Kak? Betul. Nah, itu mungkin sangat berpeluang sekali. Betul. Misal UMPTK yang tidak diterima, tenang, masih ada SPMB 1, gelombang 1. Nggak keterima lagi, ada gelombang kedua. Jadi, ayo kalau adik-adik masuk ke jurusan sosiologi agama tuh. Yang perlu diingat bahwa UMPTKIN ini sebentar lagi. Setelah pengumuman SPAN, selang 1 minggu atau selang 2 minggunya itu bakal ada UMPTKIN. Ayo masuk sosiologi agama, karena dengan bersosiologi kita paham masyarakat, kita tahu masyarakat, dan kita juga sebagai mahasiswa bermanfaat untuk masyarakat. Betul sekali. Yuk, tidak. Terakhir nih Kak, kesan Kak Ridho sendiri masuk jurusan sosiologi agama tuh gimana Kak? Jadi untuk kesannya sendiri, karena saya sangat menyukai sosiologi, karena saya sangat menyukai masyarakat gitu kan, saya sangat senang bergabung dengan jurusan ini, bergabung dengan program studi ini, dan harapan kedepannya semoga saya sebagai mahasiswa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Nah, pesan bagi adik-adik siswa-siswi SMA, MA, atau SMK yang mau masuk ke jurusan sosiologi ini Kak, apa nih Kak pesannya? Baik, jadi gini kawan-kawan, ya. Semoga kawan-kawan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, entah itu perguruan tinggi keislaman ataupun perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi lainnya, semoga dilancarkan dalam hal ini, terkhusus yang masuk dalam sosiologi agama. Semoga ilmunya nanti ke depan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dikatakan bahwa sosiologi never die. Sosiologi tidak akan pernah mati. Tadi kan kesan daripada Kak Ridho sendiri untuk jurusan sosiologi. Nah, ini pesan bagi adik-adik siswa atau siswi SMA, MK atau MA yang mau masuk ke jurusan sosiologi agama itu apa nih Kak? Adakah tips triknya atau gimana Kak? Ya. Jadi dalam mahasiswa dalam perguruan tinggi dijadikan sebagai ajang pengabdian. Dalam masuk sosiologi ini adik-adik seharusnya nanti memiliki jiwa pengabdian dalam hal ini sosiologi, yakni ilmu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, memahami masyarakat, dan kita sebagai sosiologi agama di IAIN bukan hanya mempelajari masyarakat, tapi belajar dari masyarakat. Betul. Begitu. Dan memang pembelajaran yang harusnya yang bagus itu memang harus terjun langsung. Betul. Supaya kita tuh kalau memang pengen merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat atau masyarakat, ya kita harus terjun langsung. Betul. Jangan lewat buku atau media sosial, percuma saja gitu. Betul. Harus langsung mengimplementasikan. Ya, bahkan pernah ada dosen sosiologi agama bilang, silakan jurusan kimia, jurusan biologi, jurusan komunikasi punya laboratorium sendiri di IAIN. Tapi sosiologi agama punya laboratoriumnya di masyarakat. Laboratoriumnya bahkan mencakup global. Betul sekali, setuju. Terima kasih Ridho karena sudah hadir pada podcast kali ini. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian yang menonton. Bravo sosiologi, bravo.